Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Feragita dengan NIM O1A1200013 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang poin pencernaan secara umum. Proses pencernaan merupakan suatu proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Poin yang kedua yaitu proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Proses pencernaan makanan pada manusia berlangsung dalam sistem pencernaan makanan yang terdiri atas beberapa organ tubuh, yaitu yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut, makanan dicerna dengan dua cara, yaitu dengan cara mekanis dan kimiawi. Makanan dihancurkan secara mekanis oleh gigi dengan cara dikunyah. Makanan yang dimakan dalam bentuk besar diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Sementara itu, makanan dicerna secara kimiawi dilakukan oleh saliva atau air ludah. Saliva atau ludah ini mempunyai fungsi untuk membasahi makanan dan sebagai pelumas yang memudahkan proses menelan makanan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Yang ketiga yaitu lambung. Makanan yang telah dikunyah dalam mulut ditelan melalui esofagus dan masuk ke dalam lambung. Setelah menerima makanan atau minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat yaitu usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi. Yang kelima yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir yaitu anus, merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Ketika rektum sudah terisi penuh, maka feses di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Poin yang ketiga yaitu enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan. Yang pertama yaitu amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar liur, pankreas, dan usus halus yang berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis amilum, dekstrin, atau glikogen menjadi maltose. Selanjutnya itu lipase. Dalam cairan pankreas, berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis lemak menjadi asam lemak, gliserol, monoasil gliserol, dan diasil gliserol. Yang ketiga yaitu maltase. Enzim maltase diproduksi di usus kecil, berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya yaitu laktase. Merupakan enzim pencernaan yang berfungsi memecah gula laktosa. Selanjutnya sukrase. Merupakan enzim yang diproduksi oleh usus halus dan berfungsi memecah sukrosa menjadi gula sederhana. Dan yang terakhir yaitu protease. Enzim protease diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus.
yang berfungsi untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Poin yang keempat yaitu penyakit yang terkait enzim pencernaan. Ada beberapa penyakit yang terjadi terkait enzim pencernaan. Salah satunya yaitu gastritis. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Terjadinya gastritis dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak baik dan tidak teratur sehingga lambung menjadi sensitif bila asam lambung meningkat. Beberapa jenis makanan yang dapat menyebabkan gastritis yaitu makanan bergas seperti sawi, kol, dan kedondong, makanan yang bersantan, makanan yang pedas dan asam. Hal ini akan mengakibatkan rasa panas dan nyeri di ulu hati dan disertai dengan mual dan muntah. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu obat untuk mengatasinya dan cara kerja obat. Salah satu obat untuk gastritis yaitu antasida atau antacid. Antasida merupakan obat untuk meredakan gejala akibat sakit MA atau penyakit asam lambung. Antasida tersedia dalam bentuk tablet kunyah dan cairan suspensi yang umumnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter. Antasida sendiri bekerja dengan cara menetralisir asam lambung. Obat ini hanya bekerja saat kadar asam lambung meningkat. Dengan begitu, keluhan akibat naiknya asam lambung seperti nyeri ulu hati, rasa panas di dada, mual, muntah atau perut kembung akan mereda. Obat antasida dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit MA, penyakit asam lambung, atau gastritis. Baiklah, demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.